Tajalli, setiap melaksanakan ibadah khususnya pada waktu sholat, bila tidak disertai perasaan seperti sungguh-sungguh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu tidak tergolong dalam kategori ibadah yang insan atau yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu memang berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah ayat 45. Saudara, di kalangan umat Islam terdapat beberapa pendapat tentang tajalli melihat Tuhan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat tajalli atau melihat Tuhan di akhirat. Yang kedua, tidak dapat melihat Tuhan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, dapat melihat Tuhan di dunia dengan mata hati, sedang di akhirat dengan lebih nyata. Seluruh ulama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa semua orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dengan berpedoman pada firman Allah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena memandang kepada Tuhannya. Al-Qiyamah 22-23. Kalau golongan Mu'tazilah meyakini bahwa mustahil untuk dapat tajalli melihat Tuhan di dunia maupun di akhirat dengan berpedoman pada firman Allah, tidak ada mata yang dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan dapat melihat mata. Al-An'am ayat 103. Mereka sama sekali tidak menghiraukan apa yang terdapat pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Zamakhsyari, seorang ulama tafsir di kalangan Mu'tazilah, hanya menyatakan mustahil dapat melihat Tuhan di dunia maupun di akhirat tanpa memberikan penjelasan dan dasar alasan yang lebih meyakinkan. Syekh Allamah Al-Qari menyindir golongan Mu'tazilah dengan syairnya, orang mukmin melihat Tuhannya tanpa bentuk, tanpa umpama. Nikmat lain tiada arti dibanding melihat ilahi Rabbi. Kaum Mu'tazilah rugi 1000 rugi. Di kalangan Al-Asy'ari, ahlu sunnah wal jamaah masih dipertanyakan apakah melihat Tuhan hanya khusus di akhirat saja. Dalam membahas hal tersebut terdapat dua pendapat. Yang pertama, tajalli atau melihat Tuhan hanya di akhirat saja. Yang kedua, tajalli atau melihat Tuhan hanya bukan di akhirat saja, tetapi juga dapat tajalli atau melihat Tuhan selagi di dunia ini, yaitu dengan mata batin atau basirah. Kedua pendapat tersebut didasari dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pada waktu melakukan Isra Mi'raj benar-benar melihat Tuhan, sehingga Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berani bersumpah sewaktu menerangkan hal itu. Demikian pula dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang oleh Imam Nawawi disimpulkan. Kesimpulannya, sesungguhnya alasan kuat menurut sebagian ulama bahwa Rasulullah SAW melihat Tuhannya dengan nyata mata pada malam Isra berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan lain-lain. Menurut Syekh Ibnu Hajar Haytami tentang Rasulullah SAW melihat Tuhan di malam Isra, di kalangan ahlu sunnah telah terjadi kesepakatan tentang masalah Rasulullah melihat Tuhan di malam Mi'raj dengan nyata mata. Para aulia mendapat karunia Allah melihat Allah dengan mata batinnya sebagai suatu karomah untuk mereka, seperti juga mukjizat untuk Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengakui hal itu, dan ulama sufi umumnya mengumumkakan apabila ruhania dapat menguasai basyariyah atau fisik, maka pandangan mata berlawanan dengan mata batin. Mata tidak akan melihat kecuali hanya dengan pengertian-pengertian yang terlihat oleh mata batin. Pengertian ruhania dapat menguasai basyariyah. Bisa juga terjadi melihat Tuhan di dalam mimpi. Dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan, adapun di dalam tidur
Sepakat sebagian besar ulama sufi kemungkinan terjadi melihat Tuhan. Di kalangan ulama sufi terdapat keyakinan bahwa melihat Tuhan bisa terjadi dengan pandangan mata batin yang mendapat nur dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Syekh Junaid disebut Nurul Imtinan. Syekh Junaid terkenal sebagai seorang yang amat warok, seorang waliullah, seorang sufi besar pada zamannya yang tetap teguh memegang syariat. Banyak sekali tokoh-tokoh sufi besar adalah murid-murid beliau, antara lain Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Bakar Al-Attar, Al-Jurairi, At-Tawi dan lain-lain. Diceritakan saat beliau mendekati akhir hayatnya, secara terus-menerus mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Beliau wafat pada hari Jumat tahun 297 Hijriah setelah selesai membaca ayat ke-70 surat Al-Baqarah. Sehubungan dengan ucapan beliau tentang Tuhan, murid beliau bertanya, "Ya Abul Qasim, apakah engkau dapat melihat Tuhan pada waktu engkau menyembahnya?" Beliau menjawab, "Kami, para arif, tidak akan menyembahnya bila kami tidak melihatnya. Kami juga tidak akan bertasbih untuknya bila kami tidak mengenalnya." Kesimpulannya adalah bahwa melihat Tuhan di dunia sepanjang mendapat para arif bila bisa saja terjadi dengan nur mukasyafah. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan melihat bukan berarti melihat kunhizatnya, keadaan rupa, bentuk atau warnanya dari zat Tuhan, yang mereka istilahkan bi ghairi kaifin wa hashrin wa darbin min mistalin. Selain itu, mereka pun mengakui bahwa penglihatan kelak di akhirat jauh lebih jelas dan lebih nyata dibanding apa yang mereka lihat di dunia sekarang. Imam Qurtubi berkata, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata hati dapat diterima akal. Kalau sekiranya tidak bisa, tentulah permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk bisa melihat Tuhan adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin seorang Nabi tidak mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi Allah. Bahkan seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak meminta, hal ini bisa terjadi dan bukan mustahil. Dalam firman Allah, tatkala Tuhan tajalli tampak nyata pada gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur. Maka apabila Allah bisa tajalli pada gunung, padahal gunung itu adalah benda padat, kenapa tidak mungkin Allah tajalli pada rasul-rasulnya dan wali-walinya? Wallahu a'lam bishawab.